Marilah kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Hai Umat Pujilah Bapa, Puji Syukur 580. Terpujilah Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita bersama-sama bergembira dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ketika dibaptis demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada saat itulah
kita mempersembahkan diri kepada Tritunggal Maha Kudus, maka seluruh hidup kita hendaknya diarahkan kepada Bapa, kita serahkan kepada Putra, dan dijiwai oleh Roh Kudus. Maka setiap perayaan Ekaristi, dan terutama pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, hendaknya mendorong dan membangkitkan gairah kita untuk membina kesatuan, memupuk kerukunan di tengah masyarakat seperti yang terdapat pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri karya penyelamatan kita ini, marilah kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 347. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
Pada hari ini kita mempersembahkan Ekaristi Kudus sebagai ucapan syukur atas hari ulang tahun Maria Eva yang ke-35, Felix William yang ke-11, Arjuna Geraldson Peter yang ke-17, Benedictus Marlon yang ke-15, Stella Wewengkang, Artian Pangeso, dan Saudari Ayu. Juga kita mohon kekuatan dan kesembuhan bagi Bapak Gerardo Sumbung yang mengalami kelemahan tubuh. Pada hari ini juga kita mohon keselamatan jiwa bagi Stefanus Saryong yang telah mendahului kita dan jenazahnya telah tiba pada hari ini di Tarongko. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Agustina Rante Pemba yang telah menghadap hadirat Tuhan 40 hari yang lalu. Dan juga untuk mendoakan Anovalia Kadang yang telah menghadap hadirat Tuhan 8 bulan yang lalu. Secara khusus kita bergembira dan bersyukur atas hari ulang tahun pelindung Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan pada hari ini. Semoga segala persiapan menuju paroki semua bisa berjalan baik, aman dan lancar, terutama dalam proses pembangunan gedung gereja paroki Persiapan dan pastoran Tritunggal Maha Kudus Lapandan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan jalan dan membuka pikiran hati banyak orang agar dapat saling membantu untuk mewujudkan rencana ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menepati sabdamu agar kami pun menerima hidup ilahimu, sehingga dapat diangkat menjadi putra dan putrimu. Maka putramu telah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, sedangkan rohnya hidup di dalam gereja, serta mengungkapkan cinta kasih yang memenuhi hakikatmu. Dengan demikian, percayalah kami bahwa Engkau esa dalam 3 pribadimu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gerejamu senantiasa merupakan umat Allah yang bersatu padu penuh cinta kasih dan mampu membawa umat manusia menuju kerukunan sejati berdasarkan cinta kasih ilahimu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa.
dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar teguk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Refrain Mazmur Tanggapan Puji Syukur 835. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Pembacaan dari surat
Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang
tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja bersama-sama merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Sebuah perayaan yang sangat khas dalam tradisi dan keyakinan iman kita sebagai orang Katolik. Kenapa saudara-saudari? Karena seluruh rangkaian iman, rangkaian doa senantiasa diawali dan diakhiri dengan rumus trinitaris Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan itu tandanya bahwa seluruh keyakinan dan iman kita dirangkum dalam rumusan Tritunggal Maha Kudus. Namun Bapak Ibu dan entah dia Muslim, tiga agama besar menganut faham monoteisme, mengaku pada satu Tuhan, dan itu menjadi keyakinan dasar ketiga agama besar ini. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus, sebenarnya rumusan tentang Tritunggal Maha Kudus itu sudah terdapat dalam kitab Taurat. Anda tahu kitab Taurat adalah juga kitab suci kita. Orang Yahudi memiliki kitab suci namanya Taurat, dan orang Kristiani juga memiliki kitab suci yang sama, namun disebut Perjanjian Lama. Meskipun sudah 2000 tahun berpisah, katakanlah demikian, Yahudi dan Kristiani tetap memiliki satu kitab suci. Mereka sebut Taurat dan kita menyebut kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Lama misalnya, dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Disebut pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus. Itulah Allah. Lalu dalam ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yang menghidupi segala makhluk
itulah yang disebut yang melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, saudara-saudara, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Secara jelas dikatakan firman. Dalam Injil Yohanes yang sangat terkenal itu, prolog Injil Yohanes, di sana dikatakan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Memang formulasi tentang Tritunggal Maha Kudus sama sekali belum dirumuskan, terutama dalam kitab Kejadian. Tetapi unsur-unsur trinitaris sudah diungkapkan dengan jelas dalam kitab Taurat yang oleh orang Yahudi dan kitab Perjanjian lama yang kita yakini sebagai perjanjian yang utama. Apa kata Yesus? Hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Anda tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata-kata Yesus ini mengutip kitab Taurat, terutama kitab Ulangan bab 6 ayat 4, di mana kata-kata itu menjadi kredo bagi setiap orang Yahudi. Setiap hari orang-orang Yahudi mengucapkan 3 kali kata ini dalam hidupnya. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya tidak ada ilah lain selain Allah. Itulah juga saudara-saudara yang dikatakan dalam 10 perintah Tuhan, supaya jangan ada berhala-berhala lain selain Allah. Dan saudara-saudara kita Muslim juga menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan dalam tanda petik selain Allah, tidak ada ilah lain selain Allah. Dan itu saudara-saudara juga dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 4, ketika berbicara tentang makanan daging berhala, dikatakan tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Itu tandanya Kristianitas adalah sebuah agama yang menganut monoteisme. Jadi salah kaprahlah kalau orang mengatakan bahwa Kristianitas, terutama Katolik, menganut dan mengimani 3 Tuhan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam syahadat Nisea Kalsedon, Konstantinopel, rumusan syahadat bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah satu kodrat dalam 3 pribadi. Itulah yang kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Dalam prolog Injil Yohanes, saudara-saudara, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu tandanya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kita kenal sebagai pencipta alam semesta. Itulah Allah Bapa. Yang kita kenal melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Yang menyelamatkan kita. Dan itu adalah putranya. Dan yang kita kenal mendampingi kita. Bahkan kemampuan kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Karena daya Roh Kudus. Menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan itulah saudara-saudara yang kita rayakan pada hari ini. Perayaan Tritunggal Maha Kudus. Memang dalam sejarah Arius akhirnya diekskomunikasi. Karena menjelaskan bahwa Allah Bapa dan Allah Putra serta Allah Roh Kudus merupakan subordinasi. Allah Bapa lebih utama daripada Allah Putra. Dan Allah Putra lebih utama dari Allah Roh Kudus. Oleh gereja, pemahaman seperti itu sebuah kekeliruan. Karena Tritunggal Maha Kudus merupakan satu kesatuan sejak semula sampai selama-lamanya. Itulah saudara-saudara misteri Tritunggal Maha Kudus yang kita yakini. Konstantinopel, rumus syahadat, entah syahadat yang panjang, entah syahadat yang singkat. Sebagai satu patokan rumusan iman yang diwariskan oleh para rasul turun-temurun untuk menjadi sebuah pedoman dalam rangka penghayatan iman umat beriman. Agar dalam perjalanan hidupnya, paham-paham yang keliru terutama menyangkut Tritunggal Maha Kudus tidak melenceng dari magisterium, dari ajaran-ajaran resmi gereja, melainkan semakin diperkokoh dan diperkuat melalui penghayatan iman umat beriman. Memang saudara-saudara tidak semudah membalik telapak tangan dalam rangka memahami misteri
Tritunggal Maha Kudus. Santo Anselmus pernah mengatakan, untuk memahami Tritunggal Maha Kudus, kita pertama-tama harus meyakini, percaya seutuh-utuhnya. Jadi kepercayaan itu mendahului pengetahuan. Orang-orang yang percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah satu kodrat dalam 3 pribadi, menjadi satu pertanda bahwa umat beriman bertumbuh dalam rumus trinitaris sebagaimana yang kita kenal atau dengar tadi, entah dari kitab Taurat atau Perjanjian Lama, maupun yang dikatakan dalam prolog luar biasa, tetapi juga mencerminkan iman Kristiani yang sejati. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Orang mengatakan, siapa itu firman? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saya mengatakan, apakah saya sama dengan Pastor Jans? Jawabannya pasti jelas, berbeda. Dari model rambut berbeda, kacamata berbeda, berat badan berbeda. Tapi kalau dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu Allah? Jawabnya iya, bukan beda. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kok berbeda dengan pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, apakah saya sama dengan Jans? Karena saya bersama-sama dengan Jans. Jawabannya beda. Karena saya dengan Jans itu berada dalam ruang dan waktu. Kalau dikatakan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena apa? Karena Allah tidak masuk dalam ruang dan waktu. Dia merupakan satu kesatuan utuh. Dan dikatakan dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Jadi firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Dan Injil Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia. Incarnatus est. Dalam syahadat dirumuskan. Menjadi manusia. Terjadi inkarnasi. Hidup dan tinggal bersama manusia. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus ketika orang-orang ahli Taurat mengatakan hukum apakah yang utama? Lalu Yesus menyebut, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Itu menandakan bahwa Kristianitas dan ajaran yang dibawa oleh Yesus adalah ajaran monoteisme.
sama dengan orang-orang Yahudi yang menganut faham monoteisme. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Di mana Musa meminta kepada Yahweh untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Hanya Yahweh penolong satu-satunya. Tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel sendiri yang membuat patung berhala dari emas. Dan mereka mengatakan, hai patung emas, bantulah kami dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Memohon pertolongan lembu emas yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Musa menggarisbawahi bahwa hanya Yahweh satu-satunya penolong. Dan itu menggarisbawahi bahwa keyakinan dasar bangsa Israel adalah monoteisme. Dan itu pula lah saudara-saudara yang diajarkan oleh Yesus tentang keesaan. Yang mana duluan? Agama Yahudi atau Kristiani? Yahudi. Yang mana duluan? Agama Kristiani atau Muslim? Kristiani. Namun ketiga agama ini memiliki keyakinan yang sama. La ilaha illallah. Itu dalam bahasa Arab. Saya kira kitab suci dalam bahasa Arab juga mengatakan demikian. Tidak ada ilah lain selain Allah. Mau menggarisbawahi monoteisme. Bahwa Kristianitas menganut ajaran satu Tuhan. Bukan tiga atau empat. Kadang-kadang orang mengatakan itu gereja Katolik 4 tambah Bunda Maria lagi 1. Jadi 4. Salah kaprah. Kenapa saudara-saudara? Karena logika berpikir kita matematis. Seperti kalau orang berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Orang berpikir surga itu di mana? Berapa jauh dari bumi ke surga? Alamatnya di mana? Nomor berapa? Apakah Tuhan itu ada di Kenisa di Yerusalem? Apakah sudah turun dari surga dan berada di Kenisa? Sementara Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. Seperti pada pagi hari ini. Kita bukan cuma 3, ada sekitar 20 barangkali. Kenapa Tuhan belum datang? Berapa jauh perjalanan dari Kenisa Yerusalem menuju ke Makale ini? Karena logika berpikir kita sangat matematis. Dan itulah yang membuat kebanyakan orang salah kaprah dalam memahami misteri Tritunggal Maha Kudus. Kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang telah menjadikan langit dan bumi ini, yang telah menebus umat manusia, dan yang telah menyertai kita sampai akhir zaman, senantiasa memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita, terutama di saat-saat seperti ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidaklah mungkin terjadi tanpa maksud dan rencana dari Allah sendiri. Banyak blessing in disguise yang bisa kita terima dari musibah yang menimpa umat manusia saat ini. Tidak pertama-tama mencari kesalahan siapa dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang beriman, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita. Bukankah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi ini baik adanya?
Bukankah Dia yang telah menciptakan kita akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan lebih dari itu saudara-saudara, hari ini tidak saja kita memperingati pesta Tritunggal Maha Kudus, tapi juga secara khusus kami bergembira dan bersyukur karena Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus merayakan Hari Raya Pelindung hari ini. Bukan saja merupakan kenyataan, tetapi juga doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan. Agar Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama menjadi sebuah realitas, hadir di tengah-tengah masyarakat Toraja sebagai sebuah paroki yang sungguh-sungguh mendalami dan mengimani Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak saja dalam imajinasi dan dalam pikiran atau dalam doa, tetapi penghayatan Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh mendarah daging, menjadi pengalaman spiritual, menjadi penghayatan iman di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi-saksi bagi masyarakat lain. Itulah sebabnya sering saya katakan bahwa Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kuduslah pandan dan stasi-stasi yang lain harus tampil berbeda. Tidak mengikuti arus apa yang dibuat oleh masyarakat, ikut begitu saja. Sampai-sampai bisa merusak nama baik Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kuduslah pandan. Perlu iman ini dijaga dan dirawat, dikembangkan sehingga menjadi inspirasi di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja nanti gedungnya yang bagus dan megah serta pastoralnya yang bagus, tetapi memang dari awal pribadi-pribadi yang hadir adalah satu kesatuan utuh dalam penghayatan iman akan Kristus, akan Tritunggal yang Maha Kudus. Mari saudara-saudara, kita menghayati misteri karya penyelamatan Tuhan dalam rumusan trinitaris. Sebagaimana yang kita buat dalam awal pembukaan dan juga pada penutupan doa ditandai dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga semangat trinitaris ini menjadi semangat kita bersama-sama dalam menghayati iman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Mudah-mudahan semakin bertumbuh kembanglah iman dan takwa kita sehingga apapun yang terjadi, terutama dalam situasi dan kondisi seperti ini, tidak mengurangi sedikit pun iman kepercayaan kita, melainkan justru semakin diperkokoh karena kehadiran Dia yang mengasihi dan mencintai kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua berdiri dan kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita memanjatkan permohonan kita. Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dibantu. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga segera tibalah saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para rohaniawan dan biaran-biarawati dari paroki kita. Ya Bapa, semoga mereka yang didorong oleh roh kebenaran mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, Kau berkati berlimpah-limpah dalam karyanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ya Bapa, terangilah mereka dengan Roh-Mu, agar berani mempercayakan dirinya kepadamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam hati kita masing-masing kita manjatkan doa-doa permohonan kita. Kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Restela Wengkang, Benedictus Marlon, Artian Panggeso, Ayu, Arjuna, Geraldson Peter, Maria Eva, Felix William, Ya Allah Bapa, yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas ulang tahun saudara-saudari kami, yang bersyukur atas hidup yang Kau percayakan kepada mereka. Engkau telah melindungi perjalanan hidupnya sampai saat ini. Berkenanlah kiranya di hari-hari yang datang memberikan anugerah kepada mereka, anugerah-anugerah yang mereka butuhkan daripadamu, sehingga mengalami kasih karunia-Mu, mereka pun semakin hari semakin mempercayakan diri kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita bersyukur dan berterima kasih bersama persiapan paroki persiapan Tunggal Maha Kudus Lapandan. Ya Allah kami, yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena penyertaan gereja semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu
perkembangan gereja itu terlaksana dan terencana dalam tumbuhnya, berdirinya paroki persiapan Tunggal Maha Kudus Lapanda. Bapa, berkati seluruh umat-Mu, khususnya di paroki persiapan ini. Semoga dari hari ke hari mereka sungguh mewujudkan kesatuan yang diilhami oleh Tritunggal Maha Kudus. Semakin kokoh, bahu-membahu membangun paroki, rencana paroki yang baru ini. Moga-moga dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan. Bantu mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari pula sejenak kita mengenang mereka-mereka yang telah mendahului kita. Agustina Rante Temba, Anovalia Kadang, Stefanus Sariong, Ya Allah Bapa kami, berikanlah istirahat abadi kepada mereka-mereka yang telah mendahului kami. Sejak pembaptisan mereka telah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Dan moga-moga janji-Mu kepada mereka memberikan keselamatan kepada mereka yang percaya kepada Putra-Mu. Moga-moga janji keselamatan ini dialami oleh mereka sekarang dan mereka boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Justru menjadi pendoa-pendoa yang tangguh bagi kami sekalian, khususnya bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya mari kita berdoa untuk Bapak Gerardus Sumbung yang mengalami kelemahan fisik. Bapak, kami datang kepadamu bersama saudara kami Gerardus Sumbung yang mengalami kelemahan fisik. Berkenanlah Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Semoga dengan mengalami kesembuhan, ia semakin hari semakin percaya kepadamu atas penyelenggaraanmu dan menjadi saksi-saksimu dimanapun ia berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam Putra-Mu, dalam Kristus. Engkau mendekati kami. Semua kami berkat dorongan Roh Kudus menjadi gereja yang giat dan bersemangat. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagai lagu persembahan, kita menyanyi Terimalah ya Bapa Mada Bakti 233. Terimalah
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami merupakan persembahan tetap bagi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkau yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorak dan berseru kepadamu sambil bernyanyi. Kita gunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh dunia, bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dihianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia bersyukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang curahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perahan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu, ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaanmu saudara-saudara kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.
dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 411. Kasihanilah kami.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita membuka puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen.
Karena kamu diangkat menjadi putra, maka Bapa mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Ya Bapa, Ya Abba. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa dan raga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memohon berkat Tuhan. Namun perlu kami sampaikan bahwa selesai berkat dan doa, masih ada beberapa penyampaian yang akan kami sampaikan setelah berkat meriah nanti. Maka kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap berada mengikuti misa live streaming ini sampai semuanya selesai. Maka mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang telah membukakan pintu surga bagi saudara. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara bila ia datang untuk menghakimi dunia. Semoga Roh Kudus yang telah dicurahkan di antara kita senantiasa mendampingi saudara sampai pada akhir zaman. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi Pesta Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semuanya diutus. Amin. Puji syukur 583. Percaya
kasih, selamat pagi, sejahtera bagi kita semua. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tetap setia berada di rumah juga tetap sehat walafiat. Baru saja selesai kita merayakan Ekaristi pada pesta Hari Raya Tritunggal Kudus. Pertama-tama bukan provisi dan selamat merayakan ulang tahun melindungi baik stasi Tritunggal Kudus Lapandan, terutama paroki persiapan Tritunggal Kudus Lapandan. Kita semoga kesatuan yang akan dalam kesatuan terhadap hal kudus juga dalam semua dan perintah seluruh paroki persiapan Tritunggal Kudus Lapandan. Persiapan dan hari semakin terwujud sehingga hadirlah di tengah-tengah kita sebuah paroki yang kita dambakan selama ini. Sekaligus juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang dengan caranya sendiri telah mengambil bagian dalam rangka pembangunan gereja paroki persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan. Mudah-mudahan gereja ini bisa cepat terwujud dan hadirlah di tengah-tengah kita sebuah berkat yang melimpah dari Tuhan. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena banyak yang menyangka bahwa pada pesta Tritunggal Maha Kudus Lapandan ini perayaan Ekaristi baik di paroki maupun di stasi sudah dilaksanakan. Perlu kami sampaikan bahwa belum ada pengumuman resmi dari paroki bahwa hari ini sudah mulai Ekaristi umum dan juga di stasi. Akan tiba saatnya kami akan menyampaikan secara resmi, entah melalui WA grup rukun atau stasi paroki, atau melalui siaran langsung yang nanti akan kami sampaikan kalau sekiranya pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran dibukanya kembali rumah-rumah ibadat. Namun sebelum surat edaran itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah Tanah Toraja, maka misa live streaming ini masih tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita Gereja Katolik tegak lurus dengan pemerintah. Jadi apa yang pemerintah gariskan, maka kita pun memiliki kewajiban untuk mengikuti. Karena kita 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita tidak boleh mengambil resiko terlalu jauh. Itu sebabnya ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk membuka kembali rumah ibadah, maka kami akan merilis berita gembira itu untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat. Kapan itu? Kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Kalau kurva penderita COVID-19 semakin menurun di bawah 1 digit, maka sangat dimungkinkan bahwa rumah-rumah ibadat dan kegiatan-kegiatan mulai normal kembali. Tetapi kalau jumlah penderita masih di atas 1 digit, itu berarti kurva penderita tetap naik, maka pemerintah pasti akan mempertimbangkan
banyak hal untuk membuka kembali rumah ibadat. Kita menunggu saja kapan kurva itu mulai menurun di bawah satu digit, dan pemerintah akan memberikan informasi kepada kita. Itu sebabnya Paroki Hati Tabernoda Santa Perawan Maria Makale sudah merancang draft protap kesehatan dalam rangka persiapan perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi. Protap itu digunakan untuk sosialisasi, manakala pemerintah dalam waktu dekat membuka peluang agar rumah ibadat tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Namun sebelum itu saudara-saudara, sebelum ada surat edaran, maka kita juga tetap mengadakan misa live streaming seperti ini. Protap kesehatan, persiapan dan Ekaristi dan kebaktian di stasi sudah dibagi ke setiap rukun dan stasi Paroki Hati Tabernoda Santa Perawan Maria Makale, bahkan di luar paroki, untuk menjadi pedoman agar paroki dan stasi-stasi diwajibkan mempersiapkan fasilitas-fasilitas sebagaimana yang diharapkan. Misalnya menyediakan tempat pencucian tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengukur suhu tubuh setiap umat beriman yang datang ke gereja. Kemudian mengadakan beberapa kali perayaan Ekaristi atau kebaktian untuk mengurangi penumpukan umat yang terlalu banyak dalam satu ruangan. Selain itu masih ada beberapa lain yang perlu ditaati dan dimiliki oleh setiap stasi atau paroki. Itu sebabnya dalam beberapa hari ke depan kami akan meninjau stasi-stasi apakah sudah siap dalam waktu dekat ini untuk mengadakan kebaktian. Kalau sekiranya hal-hal yang disebutkan tadi tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa stasi tersebut tidak mendapat izin untuk melakukan kebaktian. Karena itu berarti kita berada dalam risiko besar. Kita tidak boleh kecolongan. Kita boleh ibadah, tapi jangan kecolongan. Itu sebabnya di Paroki Makale ini akan diatur sedemikian. Mudah-mudahan besok akan dirilis tutorial bagaimana orang masuk ke dalam paroki, bagaimana mengukur suhu, di mana mencuci tangan, dan di mana duduk dalam gereja ini yang sudah ditentukan oleh petugas-petugasnya. Tutorial ini akan membantu umat beriman untuk merancang di setiap stasi bagaimana kebaktian harus dipersiapkan berdasarkan protap kesehatan yang memadai. Itu sebabnya kami berharap Bapak Ibu masih bersabar. Mudah-mudahan minggu depan, mudah-mudahan, tapi kita tidak mendahului pemerintah atau mendahului kehendak Tuhan. Kita hanya berharap mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dimulai. Kami akan merilis berita itu, entah secara online, entah melalui grup, entah di Facebook atau di media lainnya, penyampaian secara resmi kepada umat beriman. Itu sebabnya daftar hadir untuk di paroki sudah akan segera disebar ke rukun-rukun. Ada 5 perayaan Ekaristi, setiap rukun punya kuota 15. Sehingga di dalam ruangan ini memuat setiap rukun
punya kuota 15. Sehingga di dalam ruangan ini kali 5, karena 5 kali perayaan Ekaristi di tempat ini. Harap Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa mengerti mengapa aturan begitu ketat, supaya kita tidak kecolongan. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa merayakan ibadah dengan aman dan sehat, dan para pelayan, pastor, prodiakon, dan petugas-petugas pastoral lainnya juga dapat melayani dalam Ekaristi, namun juga tetap sehat bersama dengan keluarga tercinta. Itulah harapan kita semua, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Terima kasih kepada Pastor Yans, Pastor Doni, Pastor Albert Maria Rua, dan Pastor Gregorius Valens yang telah bergabung bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Putra Lapandan. Terima kasih kepada para petugas liturgi, kepada frater, kepada semua saja yang telah mengambil bagian. Terima kasih kepada sekali lagi Paul dan Hilman yang telah mengambil gambar ini. Juga TV Beta, Tiga Sekawan, Saputra, dan Makale yang telah menyebarluaskan misa live streaming ini. Terima kasih kepada Yosep Palamba yang masih tetap dengan semangat yang setia mendekorasi ruangan ini, dan Jeffrey yang telah mengatur segala sesuatunya. Sekali lagi provisiat kepada Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday, semoga sehat selalu, kompak, dan tanggal 13 akan diadakan pengecoran ring bal Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan. Mohon doa bagi seluruh umat di mana saja berada. Demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.